Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadil Muhammad dari Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan memaparkan materi tentang hukum internasional pada pertemuan 4, 6, dan juga 7 yang saya tempuh. Yang pertama-tama di pertemuan 4 saya membahas tentang sumber hukum menurut Mahkamah Internasional pasal 38 Stat 45, perjanjian internasional, 2 kebiasaan internasional, 3 prinsip-prinsip hukum umum, 4 putusan pengadilan, dan 5 itu doktrin. Selanjutnya kita ada presentasi kelompok. Yang pertama itu perjanjian internasional adalah kesepakatan yang dibuat antara negara. Istilah lainnya ada convention, MOU, agreement, dan juga declaration. Dan perjanjian itu ada 3, ada bilateral itu adalah 2, yang selanjutnya ada multilateral itu ada banyak, selanjutnya ada trilateral atau 3. Selanjutnya ada kebiasaan internasional adalah aturan berdasarkan tingkah laku manusia internasional. Unsur-unsurnya ada 2, ada faktual dan juga psikologis. Kalau faktual itu praktik yang dilakukan dalam negara secara berulang-ulang. Sedangkan secara psikologis itu adalah kewenangannya bukan hanya pada ranah peradilan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip umum. Di sini ada res judicata atau putusan pengadilan yang bersifat final. Selanjutnya ada legalitas atau perbuatan dianggap salah jika perbuatan tidak dianggap salah jika ada dasar hukumnya. Selanjutnya ada nebis in idem atau tidak dapat diadili kedua kalinya, dan juga ada ada prinsip non retroaktif atau tidak berlaku surut. Selanjutnya ada good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Ada clean governance atau tata kelola pemerintahan yang bersih. Ada good faith, adanya itikat baik negara, dan juga ada pacta sunt servanda, artinya perjanjian sah yang berlaku mengikat. Selanjutnya ada pertemuan 6. Di sini ada perjanjian internasional. Kelebihannya itu ada 2 karena tertulis dan juga memudahkan pembuktian. Dasar hukumnya ada pasal 2 ayat 1 huruf A Konvensi Wina 1969 VCLT 1969, yakni merupakan persetujuan yang dilakukan negara-negara. Ada chapter 4 juga advisory opinion pasal 65 sampai 68. ICJ dapat memberikan pendapat nasihat atas pemerintahan organ PBB. Ada juga chapter 5 yaitu amendment pasal 69 sampai 70, itu mengatur cara melakukan amandemen terhadap statuta ICJ. Selanjutnya ada pasal 38 ayat 1, piagam Mahkamah Internasional tidak menentukan urutan pentingnya. Selanjutnya ada pasal 38 yaitu adalah mengklasifikasikan hukum itu sendiri. Selanjutnya ada sumber hukum yang formal, bentuk resmi suatu aturan benar-benar berlaku dan dapat diterangkan. Menurut G.G. Stark, itu adalah material source atau bahan aktual yang digunakan sarjana hukum untuk menetapkan hukum. Ada terdiri dari kebiasaan internasional, traktat, putusan pengadilan, dan juga justice works. Selanjutnya ada pertemuan 7. Itu kita ada presentasi kelompok. Yang pertama itu ada subjek-subjek hukum internasional. Setiap pihak yang memiliki hak dan kewajiban dalam hukum internasional serta dapat dimintai pertanggungjawaban. Yang pertama ada negara. Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 itu mencakup wilayah, penduduk, pemerintah, dan juga mampu bekerja sama dengan negara lain. Selanjutnya ada organisasi internasional. Itu adalah entitas yang dibentuk oleh perjanjian internasional. Selanjutnya ada tahta suci Vatikan, yaitu kedudukan sejajar dengan negara lain. Selanjutnya ada organisasi pembebanan, yaitu bangsa yang memperjuangkan haknya untuk merdeka. Selanjutnya ada individu, yaitu dapat dimintai pertanggungjawaban. Selanjutnya ada materi tentang pengakuan dalam hukum internasional, yaitu suatu negara menyatakan menerima keberadaan negara atau pemerintahan baru sebagai subjek hukum internasional yang sah. Manfaatnya itu adalah memperjelas kedudukan, membuka hubungan diplomatik, memberi akses pada hak dan kewajiban internasional.
Sedangkan untuk negara baru itu deklaratif, konstitutif, dan juga kolektif. Sedangkan pemerintahan baru itu legitimasi, de factoism, dan juga Stimson. Itu saja yang bisa saya paparkan pada pertemuan 4, 6, dan juga 7 kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.